Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita ikutin Bapak Ibu jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya sepanjang hari ini kami melangkah dalam tuntunan firman-Mu. Kami boleh melangkah dalam kebenaran Tuhan, dan kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini buat kita, memikul kuk pada masa muda. Memikul kuk pada masa muda. Saya bacakan dari Ratapan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang isinya berisikan kesedihan. Namun di dalam kesedihan sekalipun tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Kitab Ratapan ini adalah syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel. Ya, sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Dan banyak pemuda-pemuda Yehuda yang dibawa ke dalam pembuangan ke Babel. Ya, pengalaman pahit di usia muda mungkin juga tidak sedikit dipandang ini sebuah tragedi, sebuah masalah besar. Namun justru Ratapan pasal yang ketiga ini memandang berbeda. Di ayat yang ke-27 itu malah dikatakan adalah baik. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Adalah baik bagi seorang pria memikul tanggung jawab, memikul penderitaan pada masa mudanya. Kita percaya bahwa setiap kuk yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita, khususnya pada masa muda kita, pasti berdampak baik untuk kehidupan kita nanti. Amin. Untuk kehidupan kita selanjutnya, yang penting hidup kita ada di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang penting hidup kita ada di dalam Tuhan. Saya juga punya kesaksian Bapak dan Ibu. Ya, saya juga dilahirkan bukan di keluarga yang wow ya, tapi kita di tengah keluarga yang sangat sederhana. Dan waktu SMA pun, ya kalau kita tidak sambil bekerja, mungkin juga tidak akan bisa sampai lulus SMA. Tetapi saya melihat justru inilah yang melatih saya terbiasa bekerja di usia muda, terbiasa berbisnis, dan siap bersaing di dunia luas. Dan kita juga sering melihat banyak kesaksian-kesaksian di usia mudanya. Ya, banyak orang-orang yang sangat berhasil. Di usia mudanya dia sudah dibentuk sedemikian rupa, sudah diberikan tanggung jawab yang menurut umurnya itu masih belum seharusnya, tapi itu dibebankan. Nah, inilah saudaraku yang dilihat oleh Nabi Yeremia terhadap pemuda-pemuda yang ada dalam pembuangan pada masa itu. Ratapan 3 ayat yang ke-28 mengatakan, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Artinya apa saudara? Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan menganggap ini sebuah tragedi. Terimalah kuk ini dengan sukacita. Terimalah beban ini dengan pengharapan yang dari Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan umatnya dalam kesulitan? Kenapa Tuhan tidak mengangkat saja penderitaan itu? Ayat yang ke-26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan tidak senang melihat umatnya dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu dibutuhkan
Ya, penderitaan itu dibutuhkan oleh manusia untuk membentuk karakter kita, untuk mengasah karakter kita, sehingga karakter kita semakin lembut. Amin, saudara. Iya, semakin mudah diarahkan untuk mengenal Tuhan. Maka itu saudara, jangan kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mengeluh. Tetapi marilah kita merenungkan hidup kita, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlalu muda untuk menjadi orang saleh. Amin. Ya. Tidak ada kata terlalu muda untuk melayani Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Layanilah Tuhan di masa mudamu, di usia mudamu. Biarlah kuk di usia muda membentuk kita semakin rendah hati. Amin. Semakin mematikan cinta kita terhadap dunia ini. Bersyukurlah kalau di usia muda sudah dibebankan kuk, sudah dibebankan penderitaan, sudah dibebankan tanggung jawab. Dan mari kita kerjakan semuanya itu dengan bertanggung jawab. Amin. Dan kita yakin bahwa Tuhan pasti memampukan kita, karena Tuhan punya rancangan yang sangat mulia di hari depan. Maka itu saudara, jangan kita bersungut-sungut. Terimalah dengan sukacita, walau hari ini nampaknya tragedi, satu saat kelak akan menjadi sebuah komedi yang menjadi bahan cerita yang lucu, cerita yang bisa kita bagikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Amin, saudara. Demikian renungan yang dapat saya bagikan pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya memberkati kami, biarlah kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.